Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan definisi dan cara kerja lemari es. Kami beranggotakan 6 orang dengan nama dan yang sudah tertera. Mas. Oke. Yang pertama, definisi. Apa itu lemari pendingin atau kulkas? Kulkas atau lemari es atau lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk membantu dalam pembekuan atau pengawetan makanan. Kulkas bekerja menggunakan pompa panas pengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration. Kulkas terdiri dari lemari pendingin atau lemari pembeku atau keduanya. Sistem dua lemari ini dikenalkan pertama kali oleh General Electric pada 1939. Selanjutnya bisa Mas Afid. Oke. Sejarah William Cullen, seorang ilmuwan asal Skotlandia dari Universitas Glasgow, melakukan pengembangan mesin pendingin sederhana pada tahun 1784. William Cullen memfungsikan pompa untuk membuat vakum parsial di atas sebuah wadah di etil ether yang kemudian dipanaskan. Adanya tekanan dari uap air, hasil proses pemanasan tersebut kemudian menciptakan bongkahan es kecil. Namun pada saat itu, hasil penelitian dari William Cullen tersebut belum dikomersilkan atau dipatenkan. Dilanjutkan oleh Mas Rizky. Dikembangkan kembali oleh banyak ilmuwan. Beberapa ilmuwan diantaranya Oliver Evans, ilmuwan asal Amerika pada 1805. Dilanjutkan Michel Faraday menggunakan amonia untuk menciptakan suhu dingin pada tahun 1820. Kemudian, ilmuwan yang mendapat hak paten terhadap mesin pendingin ialah Jacob Perkins. Hak paten ini ia peroleh pada tahun 1835 menggunakan kompresi uap amonia untuk menciptakan suhu dingin. Kemudian, mesin pendingin berkembang pesat hingga saat ini. Dilanjutkan oleh Mas Richard. Iya, Mas. Aman. Lemari es modern setelah dari masa ke masa mengalami perkembangan. Sekarang kulkas lebih banyak menggunakan bahan freon sebagai media pendinginnya. Freon itu sendiri diketahui memiliki dampak yang tidak baik bagi lingkungan karena bisa menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Untuk mensiasatinya, muncullah teknologi baru pengganti freon, yaitu teknologi hydrofluorokarbon atau HFC yang diklaim lebih ramah lingkungan. Beberapa kulkas sekarang dibagi menjadi 4 ruang untuk penyimpanan jenis makanan yang berbeda. Minus 18 derajat Celcius atau minus 4,4 derajat Fahrenheit itu adalah pembeku. Yang kedua derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit itu untuk tipe daging. Untuk yang ketiga 4 derajat Celcius, 39,2 derajat Fahrenheit pendingin. Yang keempat 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit tipe pendingin sayuran untuk menaruh berbagai jenis makanan. Manfaat apa saja yang terdapat di lemari pendingin atau kulkas? Ada 3, yaitu mendinginkan, membekukan, dan pengawetan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fergi. Bagian-bagian dari kulkas. Yang pertama, kompresor. Kompresor merupakan bagian terpenting pada sebuah kulkas dikarenakan fungsi kompresor untuk memompa refrigeran atau bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Yang kedua, kondensor. Kondensor ialah alat penukar kalor yang berfungsi menurunkan temperatur refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Dengan cara itu, kondensor bisa menghilangkan panas dari refrigeran ke temperatur atmosfer. Yang ketiga, termostat.
Termostat merupakan sensor suhu yang dibekali saklar yang tersambung ke kompresor. Fungsi termostat mengatur suhu menyetel suhu yang diinginkan. Yang keempat, filter atau receiver dryer. Filter mempunyai 3 fungsi, yaitu menyimpan refrigeran, menyaring benda-benda asing. Dilanjutkan oleh Mas Diki. Bagian-bagian dari kulkas. 5. Evaporator. Evaporator merupakan alat penguap yang terbuat dari aluminium atau tembaga. 6. Pipa kapiler. Komponen ini dibuat dari bahan tembaga yang berbentuk pipa berdiameter 0,24 inci hingga 0,4 inci. Fungsi pipa kapiler yaitu menyalurkan zat pendingin ke seluruh bagian kulkas, serta menjaga agar tekanan pada proses kondensasi dan evaporasi tetap sebagaimana semestinya. 7. Katup ekspansi. Terdapat heat sensing tube untuk mengukur suhu atau temperatur freon yang keluar dari evaporator. Cara kerjanya adalah panas yang diterima oleh heat sensing tube akan digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya freon yang disalurkan oleh katup ekspansi menuju ke evaporator. 8. Refrigeran atau HFC. Freon 134A adalah salah satu refrigeran yang termasuk jenis HFC atau hidrofluorokarbon. Freon jenis ini diklaim lebih ramah lingkungan dan tidak merusak lapisan ozon. Cara kerja sistem pendingin pada lemari es. Siklus kompresi uap atau siklus pendingin. 1. Kompresor mengecilkan uap. Uap zat pendingin menaikkan tekanan dan suhunya dan mendorongnya ke dalam gulungan kondensor di bagian luar lemari es. 2. Ketika gas panas di gulungan kondensor memenuhi suhu udara yang lebih dingin di dapur, freon berubah menjadi bentuk cair. 3. Sekarang dalam bentuk cair pada tekanan tinggi, refrigeran menjadi dingin saat mengalir melalui katup ekspansi ke gulungan evaporator di dalam freezer dan lemari es. Dilanjutkan oleh Mas Haji. Lanjutan cara kerja sistem pendingin lemari es. Yang keempat, refrigeran menyerap panas di dalam lemari es saat mengalir melalui kumparan evaporator, mendinginkan udara di dalam lemari es. Proses selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu refrigeran menguap menjadi gas karena suhu yang meningkat dan kemudian mengalir kembali ke kompresor, di mana siklus tersebut dimulai lagi ke proses yang pertama tadi. Komponen utama lemari es yang membutuhkan tenaga adalah kompresor. Ini pada dasarnya adalah pompa yang digerakkan oleh motor, dan dengung yang Anda dengar saat lemari es menyala adalah suara kompresor yang bekerja. Termostat mengontrol suhu lemari es dengan menyalakan dan mematikan kompresor. Dan ini sedikit animasinya. Klik Mas.
Itulah sedikit dari cara kerja lemari S, sehingga ada skematik gambar dari beberapa komponen dan juga arah aliran refrigeran. Bisa dilihat dari kompresor, kemudian menuju ke kondensor, dilanjutkan menuju ke expansion valve, yang terakhir menuju ke evaporator untuk mendinginkan bagian dalam lemari es, kemudian refrigeran kembali lagi ke kompresor untuk melanjutkan siklus selanjutnya secara berulang-ulang. Ya, terima kasih. Masih ada tak? Masih ada ya? Dan selanjutnya ada cara kerja sistem pendingin pada lemari es secara keseluruhan. Kulkas merupakan salah satu ilmuwan yang tentunya mengubah cara hidup kita. Kulkas menginginkan semua orang mengawetkan makanan berhari-hari bersama suhu dingin di dalam lemari es memperlambat pertumbuhan bakteri dalam makanan dan karenanya mengawetkan makanan lebih lama. Dilanjutkan oleh Mas Rizky. Lanjutan, prinsip tentang cara kerja lemari es cukup. Prinsip tentang cara kerja lemari es cukup sederhana. Gas menjadi lebih panas saat kita menempatkannya menjadi volume yang lebih kecil. Karena kita harus bekerja untuk mendorong molekul energiknya bersama-sama. Saat kita mengembangkan gas, tiba-tiba ia dapat menempati lebih banyak volume energi panas yang dikandung molekulnya sekarang dibagi menjadi volume ruang yang jauh lebih besar, sehingga suhu gas turun atau menjadi lebih dingin. Prinsip lain yang bekerja di lemari es adalah ketika kita memiliki dua benda dengan suhu berbeda yang saling bersentuhan atau berdekatan. Permukaan yang lebih panas mendingin dan permukaan yang lebih dingin menjadi hangat. Dilanjutkan oleh Mas Richard. Macam-macam refrigeran yang digunakan di kulkas. Refrigeran atau juga biasa dikenal dengan freon, zat yang biasa digunakan sebagai bahan pendingin seperti AC mobil, AC ruangan maupun kulkas. Zat ini memiliki fungsi untuk mengambil panas
atau evaporasi, serta membuang panas atau kondensasi. Dilanjutkan oleh Mas Ferdi. Berikut jenis-jenis refrigeran dan fungsinya. Yang pertama, R-11. R11. Sebuah bahan pendingin yang biasa di kulkas, AC bangunan kecil, departemen store, serta dipakai untuk water chiller. Freon satu ini seperti tidak gampang meledak, tidak terbakar, tidak bersifat korosif, dan stabil. Namun, freon ini memiliki angka GWP dan ODP yang tinggi, dapat menyebabkan pemanasan global tinggi, serta dapat merusak ozon sehingga kurang baik jika dipakai. Next. Dilanjutkan oleh Mas Diki. Lanjutan R12. Selanjutnya ada R12 atau CCl3F2, yaitu freon yang biasa digunakan di AC mobil. Zat ini memiliki ciri-ciri seperti tidak bersifat korosif, tidak terbakar, tidak beracun, dan stabil. Terbuat dari unsur silur atau CFC. Zat ini dapat merusak lapisan ozon, menyebabkan global warming yang memberi efek kurang baik untuk bumi. Sama seperti jenis 11, freon ini juga sudah dilarang dipakai di Indonesia. R13, selanjutnya ada freon 13 atau CCl3F3 yang memiliki kesamaan dengan dua freon di atas, yaitu memiliki kandungan klor yang dapat merusak lapisan ozon. Ciri-ciri dari freon ini yaitu memiliki titik didih min 18 sampai 4 derajat Fahrenheit. Zat ini sekarang banyak digunakan sebagai pengganti R22. Jadi oleh Mas Haji. Lanjutan yang keempat ada R32. R32 yang terbuat dari HFC yang lebih ramah lingkungan serta karena memiliki sistem refrigeran dengan angka GWP yang rendah. Salah satu ciri-ciri dari zat ini yaitu mudah terbakar. Zat ini memiliki tabung berwarna merah dan sering digunakan pendingin AC ruangan seperti LG, Panasonic, Sharp, dan lain-lain. Bahan ini yang diluncurkan sejak 2013 kerap digunakan juga sebagai pengganti R22 karena memiliki efek global warming rendah dan tidak menyebabkan kerusakan ozon. R134A. R134A yang terbuka dari HFC yang sering digunakan sebagai bahan pendingin AC mobil serta kulkas. Ciri-ciri dari zat ini yaitu non-korosif, tidak terbakar, dan tidak meledak. Bahan ini sudah banyak sekali digunakan karena ramah lingkungan, di mana zat ini merupakan contoh refrigeran yang tidak merusak ozon, sedikit menyebabkan pemanasan global. R410A, refrigeran terakhir ada R410A yang banyak dipakai pendingin AC jenis Inventor. Ciri dari zat ini yaitu tidak terbakar dan terbuat dari HFC. Bahan ini memiliki angka ODP sebesar O atau tidak menyebabkan kerusakan ozon, namun bahan ini memiliki pemanasan global yang cukup tinggi. Ya. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Sekian, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf jika ada salahnya.